Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin anime Saikyo no Osama. Video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita diperlihatkan Arthur bersama dengan Jasmine yang saat ini sedang berjalan di koridor. Arthur juga mengatakan di dalam hatinya, keluarga Flamesworth disebutkan dengan rasa hormat. Aku ingin tahu apakah itu sebabnya dia ingin menemaniku. Tapi sepertinya dia nampak kesal banget ketika mendengar tentang ayahnya saat itu. Ada apa dengan Jasmine? Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan wanita administrator yang mengatakan kepada sosok Jasmine, mereka harus segera memasuki tempat ini karena jalan ini bakal membawa mereka langsung menuju lantai dasar di mana tes akan dilakukan. Dan berhati-hatilah saat mereka sedang menuju ke tempat itu. Tunggulah sampai nama mereka dipanggil, ucapnya kepada Arthur dan juga Jasmine. Beberapa saat ketika berada di arena, Arthur melihat seseorang yang saat itu menjadi penguji dan sedang menguji dua orang yang saat itu sedang bertarung di arena. Pertempuran itu terjadi dengan sangat epik, tapi sayangnya sepertinya hanya ada satu pihak yang terburu-buru melancarkan sebuah serangan. Melihat lawannya yang saat itu bisa menghindar, si botak saat itu terus melancarkan serangan ke arah sosok pria yang ada di hadapannya dan melancarkan sebuah pukulan yang dilebih-lebihkannya bernama pukulan neraka. Melihat lawannya saat itu cuma Chunibyo biasa, bahkan pria itu sangat males kelihatannya bertarung sama si botak Chunibyo ini. Sedangkan Not yang ngelihat kejadian itu pun bilang di dalam hati, kenapa kau malah mengumumkan serangan yang akan kau lancarkan? Kurasa itu adalah kesalahan yang sangat fatal. Sama seperti para penyihir yang melafalkan mantra, mereka untuk berfokus pada serangan yang mereka inginkan. Para augmenter juga banyak yang memilih untuk meneriakkan nama serangan mereka, padahal itu harusnya nggak perlu. Dan dari kejadian ini kita diperlihatkan si botak Chunibyo yang pada akhirnya kalah sama orang sebelumnya. Melihat semua kejadian itu, Arthur mengatakan, meskipun untuk sebuah gerakan yang sederhana, namun kelihatannya itu tetap terlalu berlebihan. Si botak saat itu mengatakan kepada lawannya, bagaimana bisa? Oh iya teman-teman, lawannya itu ternyata adalah seorang instruktur yang akan mengetes orang-orang yang ikut dalam ujian ini. Instruktur itu ngerasa lelah banget karena apa yang dilakukan oleh si botak itu nggak ada gunanya. Dia bahkan bilang sama si botak, kayaknya nenek-nenek bisa mengayunkan pedang yang lebih baik daripada yang kau lakukan itu. Yang membuat si botak pun saat itu langsung kena instant kill. Saat itu instruktur juga menyampaikan banyak hal kepada si botak dan semua itu adalah kritikan tentang apa yang dia lakukan selama hidupnya selama ini. Tapi si botak saat itu malah menangis dan mengatakan, aku sudah menyelesaikan banyak latihanku. Dan dari kejadian ini juga ada plesetan tentang adegan di mana Saitama push up sebanyak 100 kali, sit up sebanyak 100 kali, dan ada banyak lagi. Kayaknya ini memang ngambil parodi dari anime Saitama. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan instruktur itu yang mulai memanggil orang-orang lain. Tapi sebelum itu, instruktur mengatakan kepada si botak, sebenarnya aku pengen meletakkanmu di kelas F. Tapi melihat karena kau memiliki kekuatan api yang cukup bagus, maka selamat kau bisa memasuki kelas D, ucapnya kepada si botak yang udah ngerasa frustasi sama semua hinaan itu. Kita kemudian diperlihatkan peserta selanjutnya yang merupakan seorang wanita. Wanita itu menuruni sebuah tangga, tapi baru aja dirinya menuruni tangga kakinya malah kesandung dan terjatuh di hadapan oleh murid-murid yang lain. Mereka semua pun saat itu langsung menertawai gadis itu. Sedangkan ada seorang pria yang sangat songong yang duduk di tempat itu dan mengatakan, bukankah gerakannya aja udah menunjukkan kalau dia pantas masuk di kelas E? Jangan membuang-buang waktu kami. Arthur yang melihat orang itu langsung menyadari bahwa orang yang mengatakan itu cukup kuat. Kita kemudian diperlihatkan wanita sebelumnya yang bernama Diane Whitehall, berusia 18 tahun yang merupakan penyihir tahap solid oranye. Keahliannya adalah sihir air. Melihat Diana yang saat itu bisa menguasai sihir air, instruktur saat itu mengatakan, gak perlu memperkenalkan dirimu, kami sudah memiliki informasi tentangmu, tolong tunjukkan saja apa yang bisa kau lakukan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Arthur juga sempat mengatakan di dalam hatinya, saat penyihir sudah mencapai tahap oranye, maka keahlian khusus mereka bakalan muncul. Daripada mencoba untuk menguasai dari keempat elemen,
maka akan lebih bagus untuk fokus pada efisien dan menggunakan satu elemen terbaik. Ku dengar bahwa untuk para penyihir yang memiliki spesialisasi ganda atau lebih, maka tes mereka akan lebih ketat agar hasilnya lebih akurat dan menentukan apakah para peserta benar-benar mahir dalam elemen-elemen tersebut. Saat itu kita diperlihatkan instruktur yang mengatakan kepada Diane, "Ayo kita mulai, seperti apa kemampuanmu itu?" Ucapnya sambil melepaskan aura magis di tempat ini. Diane yang melihat kejadian itu langsung memadatkan sebuah sihir dan mulai merapal mantranya. Kita mulai diperlihatkan pusaran air yang saat itu terus mengelilingi tubuh Diane, membentuk sebuah gelombang yang amat kuat. Melihat kejadian itu, Jasmine mengatakan, karena penyihir tidak begitu mahir dalam memperkuat tubuh mereka dengan mana seperti para augmenter, mereka dilatih dengan sangat ketat untuk mengatur langkah-langkah pertahanan awal selama pertempuran. Kita kemudian diperlihatkan instruktur yang mulai melancarkan sebuah serangan sihir tanah tepat ke arah Diane. Badai bebatuan saat itu langsung mengelilingi seluruh tubuh Diane dan perlahan-lahan mulai mencabik-cabik seluruh sihir yang dilepaskan oleh Diane yang membuat wajah Diane juga terkejut. Diane nggak bisa mempercayai kalau sihirnya bisa dikacaukan semudah itu. Sedangkan Arthur mengatakan di dalam hatinya, penguji itu sepertinya menggunakan mantra untuk menghalangi penglihatan Diane saat ada di dalam bola air pelindungnya. Apa yang akan dilakukan si orang yang bernama Diane itu? Diane tiba-tiba meledakkan sihirnya yang membuat pusaran air yang ada di sekitar tubuhnya itu langsung meledak dan membuka penglihatan dari dirinya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Diane juga merapal sihir lanjutan dan menembakkannya ke arah sosok instruktur. Tapi instruktur itu ternyata bisa menghindarinya. Ternyata itu bukan merupakan serangan yang sesungguhnya dari sosok Diane. Tiba-tiba Diane meledakkan serangannya itu, yang membuat air yang saat itu ada di hadapan kepala dari instruktur itu pun tiba-tiba meledak gitu aja. Orang-orang yang melihat kejadian itu sangat terkejut karena air-air yang meledak itu perlahan-lahan mulai berubah menjadi kabut. Tidak hanya sampai di sini aja, Diane juga memadatkan beberapa peluru-peluru air di tempat itu dan mencoba menembakkannya sekaligus ke arah sosok sang instruktur. Dia terus menembakkannya tanpa menyadari kalau sang instruktur ternyata udah nggak ada di tempat itu. Dan dari tadi seorang instruktur itu udah berada di belakang Diane. Instruktur itu mengatakan kepada Diane, bisa dibilang kontrolmu itu cukup baik dan mantra terakhir yang kau lakukan itu sangat luar biasa. Kau sedikit terlalu percaya diri dan tidak mempersiapkan mantra pelindung lainnya. Namun secara keseluruhan, efisiensi mana dan kecepatan seranganmu itu cukup bagus. Kau hanya bisa memasuki kelas C, ucapnya kepada Diane. Sedangkan Arthur yang ngedengar itu mengatakan di dalam hatinya, kelas C untuk orang seumurannya merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Selanjutnya, kita mulai dipanggilkan beberapa kandidat. Namun baru sampai di tempat itu, si instruktur malah bilang, "Aku udah mendapat statusmu, kau akan langsung menjadi petualang kelas B," yang membuat Arthur saat itu terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang memasuki kelas B tanpa ikut tes apapun? Siapa dia sebenarnya? Dan ketika Arthur melihat orang itu, Arthur benar-benar terkejut seolah menyadari sesuatu yang aneh dari orang itu. Selanjutnya kita mulai diperlihatkan kandidat selanjutnya yang bernama Lukas. Lukas ternyata adalah orang sombong sebelumnya. Lukas langsung memasukinya dan mengatakan, "Nona, kau harus meletakkanku di kelas A," ucapnya kepada instruktur itu. Sedangkan instruktur itu kemudian mengatakan, "Lukas, penyihir di tahap like oranye. Keahlian utama adalah sihir api." Mendengar kata-kata seperti itu, Arthur sangat terkejut dan mengatakan, tahap like orangnya di usia 11 tahun. Siapa dia sebenarnya? Tapi sepertinya bocah itu terlalu sombong banget sama kemampuan yang dimilikinya dan nganggep kalau dia adalah orang yang paling hebat. Yang bikin instruktur itu mulai ngerasa kesel banget sama murid ini. Apalagi kan dia baru aja pengen naik peringkat. Dan itu adalah hal yang terlalu sombong untuk anak seusianya. Jadi sang instruktur saat itu langsung serius dan dengan wajah serius mengatakan, "Ayo langsung kita mulai aja latihan ini." Pertandingan saat itu juga langsung dimulai. Instruktur itu langsung memadatkan teknik mantranya dan mencoba melancarkan serangan ke arah Lukas. Tapi sebelum itu ternyata Lukas sudah mempersiapkan sebuah mantra dan langsung melompat dengan sangat tinggi ke arah sang instruktur. Dia juga memadatkan sihir api yang saat itu mengelilingi seluruh tubuhnya dengan kepadatan yang amat luar biasa. Tidak hanya sampai di situ aja, kita diperlihatkan Lukas yang mulai mencoba menghancurkan sosok sang penyihir yang ada di hadapannya dengan menggunakan kekuatan api miliknya. Api saat itu terus membara-bara
berada di arena itu. Ketika sang instruktur berhasil menghindarinya, tiba-tiba Lukas mengatakan, "Bangkitlah pelindungku." Ini membuat sosok api misterius yang saat itu muncul tepat di belakang Lukas dan mencoba untuk melindungi tubuhnya. Melihat kejadian itu, instruktur yang lain mengatakan satu sama lain, "Ukuran api pelindungnya cukup memuaskan dan stabil. Sepertinya kita memiliki bakat khusus di hari ini." Dan orangnya saat itu mengatakan, "Memang seperti yang diharapkan dari anggota keluarga Waikas." Beberapa saat setelah kejadian itu, Lukas langsung melancarkan beberapa serangan ke arah sang instruktur, seolah ada meteor api yang saat itu mengarah ke arah dirinya, sambil mengatakan, "Serang instruktur sialan itu sampai dia mati," ucapnya kepada api itu dengan sangat sombong. Tapi tiba-tiba instruktur itu malah tersenyum dan mengatakan, "Sepertinya kemampuanmu itu memang cukup hebat, anak muda dari keluarga Waikas. Tapi sikap tidak hormatmu seperti itu menunjukkan jika kau itu membutuhkan belajar beberapa sikap tentang cara rendah diri," ucapnya sambil memadatkan teknik magis di tempat itu. Kita diperlihatkan sebuah pelindung yang saat itu mulai terbentuk tepat di sekitar para instruktur itu. Tidak hanya sampai di situ aja, api yang sebelumnya dilancarkan oleh Lukas tiba-tiba tertekam oleh kekuatan instruktur itu. Dia membuat Arthur menyadari sesuatu yang aneh. Dia mengatakan di dalam hatinya, "Penguji itu melakukan gerakan yang bagus. Api pelindungnya itu akan padam secara alami jika tidak ada oksigen yang tersisa di dalam kurungan itu." Tapi Lukas tiba-tiba tersenyum dan mengatakan sesuatu. "Sudah terlambat, Nona penguji. Ini adalah kemenanganku. Kudengar tidak pernah ada kasus di mana penguji terluka saat menguji petualangan baru. Dan aku akan mengizinkanmu untuk menerima kehormatan untuk menjadi yang pertama," ucapnya kepada instruktur itu dengan sangat sombong. Kita diperlihatkan beberapa percikan-percikan api yang berada di sekitar tubuh dari instruktur itu yang membuat si instruktur merasa sangat kesal. Dia langsung mengatakan, "Dasar bocah nakal," ucapnya sambil mencoba melindungi tubuhnya dengan perisai pertahanannya sendiri. Sedangkan Lukas saat itu udah pede kalau ini bakal jadi kemenangannya dan meledakkan semua itu. Dari kejadian itu, sang instruktur pun terus berusaha untuk menghindari semua serangan itu dan dalam sekejap udah berada tepat di samping Lukas. Ketika Lukas ingin melancarkan sebuah serangan ke arah sosok sang instruktur, malah instruktur itulah yang berhasil mendaratkan sebuah serangan ke arah Lukas yang membuat Lukas terus memaksakan kekuatannya dan pada akhirnya meledakkan tekniknya lagi. Tapi sayangnya semua itu tidak berguna karena instruktur itulah yang berhasil menahan semua serangan itu. Lukas mengalami kekalahan. Instruktur saat itu mengatakan, "Kolam manamu itu masih mentah dan kau punya potensi untuk mempelajari afinitas api tingkat tinggi. Tapi kau tidak bisa berbuat apa-apa karena tetap saja aku adalah seorang instruktur." Melihat semua kejadian itu, Lukas tetap nggak terima. Meskipun dia udah kalah, dia pengen melancarkan sebuah serangan lagi ke arah seorang instruktur yang membuat instruktur lain saat itu langsung menghancurkan serangan itu dan mengatakan, "Kau tidak boleh melanjutkannya karena semuanya udah selesai." Lukas yang ngedengar ucapan kayak gitu malah memarahi instruktur itu dan mengatakan kalau penyihir wanita itulah yang menghalangi serangannya. Jadi nggak mungkin dia bisa memblokir tembakan api selanjutnya. Instruktur itu udah capek banget sama apa yang dibilang oleh Lukas, dan instruktur wanita pada akhirnya meletakkannya di kelas B, yang membuat Lukas jadi nggak punya pilihan lain selain menerima itu. Si botak Saitama sebelumnya pun bilang sama Lukas, "Kau adalah orang hebat yang dapat kelas B, kenapa kau sepertinya sangat kecewa?" Tapi Lukas saat itu malah memarahinya dan mengatakan, "Jangan menyamakan diriku dengan pecundang seperti kalian semua." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan bahwa ini adalah waktu dari sosok Arthur. Sebagai not, Arthur langsung menuruni tangga dan mengatakan, "Bagaimana seharusnya aku melawan prajurit itu? Dia punya pengalaman dan latihan selama bertahun-tahun dengan pedang dan gerakan eksplosif yang sangat tajam. Dia juga tidak punya kekurangan dalam pertahanannya." Instruktur itu mengatakan, "Cepatlah, kami tidak punya banyak waktu. Kalau begitu, ayo kita lihat apa yang bisa kau lakukan." Baru saja Arthur menarik pedangnya, tiba-tiba instruktur itu pun merasa gemetar seolah takut ada tekanan yang sangat aneh di sekitar tubuh Arthur. Ketika pertarungan itu akan dilanjutkan, tiba-tiba seseorang menghentikan itu yang ternyata tidak lain adalah Caspian. Caspian mengatakan kepada sosok penguji, "Mundurlah George, akulah yang akan menjadi orang yang menguji peserta ujian kali ini." George yang mendengar kata-kata kayak gitu merasa bingung kenapa tiba-tiba ketuanya pengen jadi penguji. Tapi si ketua saat itu nggak mengatakan apapun dan mengatakan,
Aku tidak mempertanyakan kekuatanmu, George. Aku hanya merasa bahwa ini adalah kewajibanku karena sponsornya dan aku punya hubungan kuat dengan sponsor itu. Jadi harusnya nggak masalah, bukan, Tuan Not? Ucapnya kepada sosok Arthur. Dan gak lama lagi kita bakal menyaksikan latih tanding antara Arthur melawan Caspian. Episode kali ini juga ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!